Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Romo Antoro dalam Renungan Harian, Jumat 4 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Carolus Borromeus. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 16 ayat 1-8. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendaharanya yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Carolus Borromeus. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, lembaga-lembaga atau yayasan yang pesta nama Santo Carolus Borromeus. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dalam kehidupan manusia, ada dua hal yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya, yaitu iman dan pikiran kita. Orang berjalan dengan iman tanpa menggunakan pikiran disebutnya bodoh. Sebaliknya, orang yang berjalan dengan pikiran tanpa iman disebut jahat. Tuhan memberikan kita pikiran atau otak kita ini untuk berpikir yang baik dan iman untuk meraih janji-janji Tuhan. Yesus dalam perumpamaan hari ini menceritakan tentang seorang bendahara yang dituduh menghamburkan milik tuannya, dan ia diberhentikan dari pekerjaannya sebagai bendahara. Belajar dari perumpamaan ini, kita harus bisa menjadi pribadi yang cerdik. Saudari-saudaraku yang terkasih, seorang yang cerdik itu adalah seorang yang tidak menyalahkan keadaan di tengah masalah, tetapi seorang yang tetap berjuang mencari solusi dengan otak yang diberikan oleh Tuhan itu. Maka dalam teks sabda Tuhan hari ini, bendahara itu mengatakan, "Aku tahu apa yang harus kuperbuat.
Apa yang dikatakan oleh bendahara itu mau menunjukkan karakter sebagai orang yang cerdik. Dia tidak akan pernah menyalahkan siapapun. Dia tidak akan menyalahkan keadaan. Karena dia percaya, di balik setiap masalah, pasti ada solusi yang baik. Santo Carolus Borromeus yang hari ini kita peringati, merupakan orang yang cerdik dan beriman teguh. Di tengah kesulitan hidup yang dihadapi, orang kudus ini tidak menyerah sama sekali. Dia meminta pertolongan Tuhan, dan ia yakin pasti ada rencana indah yang menuntun dia pada solusi dan kemenangan dalam hidup. Apa yang diyakini olehnya benar-benar terjadi. Sikap bertopang pada Tuhan itu menjadi bekal pelayanan Santo Carolus kepada sesama. Bersama Santo Carolus Borromeus, kita memohon kepada Tuhan agar kita bisa menjadi orang yang pandai berdoa, sekaligus pandai melihat jalan keluar yang terbaik di balik setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim dan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.